Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, namun sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah output One Team Press era SBY. Yang pertama adalah memberi penilaian tentang pelaksanaan pembangunan, utamanya aspek ekonomi dan pembangunan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua adalah memberi rekomendasi dalam bidang politik, hukum, dan juga keamanan. Tapi memang isi dari rekomendasinya seperti apa, ini hubungannya hanya antara anggota One Team Press dan juga Presiden, seperti itu ya Pak Abbas? Iya, karena institusi itu memang untuk mensupport kinerja Presiden dalam pengambilan keputusan. Maka elders, apa namanya, Dewan Tetua Adat ini, Tetua Bangsa ini sebetulnya begitu, memang semestinya memberikan nasihat-nasihat dengan perspektif yang komprehensif, luas, dan melindungi Presiden dari kemungkinan mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan, logika dan kebijaksanaan filosofi pembangunan bangsa ini. Jadi ada satu yang mereka pasti jamin adalah bahwa keberlanjutan bangsa ini, kesejahteraan rakyat, keamanan, dan saya kira soal kemajuan, ini soal status bangsa ini gitu sebagai negara merdeka, yaitu koridor dasar yang harus mereka pegang. Okay. Dalam operasional yang teknikalitisnya, seperti apa prosedur nasihat itu sudah ada di undang-undangnya. Nah, tinggal saya kira sejauh mana Presiden mendengar, mencerna itu, dan menjalankan nasihat itu, atau bagaimana nasihat-nasihat itu dikontekstualisasi dengan kebutuhan Presiden mengambil satu kebijakan yang spesifik dan kontekstual. Okay. Saya kira itu aja, Pak. Walaupun pertimbangan ini nantinya belum tentu kemudian diterima oleh Presiden seperti itu, tapi kemudian One Team Press ini akan memberikan pertimbangan dan juga nasihat diminta atau tanpa diminta oleh Presiden untuk menjalankan pemerintahan. Sebuah tugas yang sebetulnya memang sangat strategis seperti itu. Tapi kalau kita lihat bagaimana anggota One Team Press ini memiliki latar belakang politik, walaupun kemudian mereka harus melepaskan jabatannya di partai politik, ini ada kekhawatiran bagaimana intervensi nanti pada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Presiden di masa pemerintahannya. Ini soal otonomi dan soal independensi anggota One Team Press memang selalu jadi bahan perbincangan. Seberapa otonomi, seberapa independen mereka, sulit mengukurnya. Tetapi memutus sama sekali pengaruh partai politik terhadap bentuk nasihat, bentuk proposal atau gagasan yang disampaikan oleh One Team Press bisa jadi sulit dilepaskan, pasti ada, dan tidak mungkin betul-betul memutus komunikasi sama sekali atau memutus koneksi gagasan politik kepentingan antar anggota One Team Press dengan partai asalnya atau pengusulnya. Tetapi memang kita juga harus menyadari bahwa idealisasi figur independen, otonom itu nggak mungkin ada. Nah, yang paling penting saat ini adalah tugas publik, partai politik di DPR, anggota DPR di parlemen, masyarakat luas untuk tetap mengontrol kebijakan-kebijakan yang dilakukan Presiden. Karena kita sulit memang memastikan mereka betul-betul, nggak ada mekanisme yang memastikan bahwa mereka betul-betul steril. Artinya kekhawatiran itu bukan tanpa alasan seperti itu, Pak Abbas. Tentu saja. Pak Abbas, kita akan lihat grafik berikut ini mengenai grafik tupoksi dari One Team Press menurut undang-undang. Ya, nampaknya ada gangguan teknis. Kami mohon maaf, pemirsa. Dialog langsung dilanjutkan kembali dengan Pak Abbas. Tadi kita mengatakan mengenai memang One Team Press sendiri. Nah, tapi kemudian Presiden kan sudah memiliki staf kepresidenan dan saat ini dipimpin oleh Luhut Panjaitan seperti itu. Menurut Anda, apakah kemudian akan terjadi benturan atau mungkin tabrakan antara pertimbangan yang diberikan oleh One Team Press dan juga usulan yang diberikan oleh staf kepresidenan? No, beda. Fungsinya beda, tugasnya berbeda.
Kepala Staf Kepresidenan itu lebih ke operasional administrasi rumah tangga. Pak Luhut itu adalah kepala rumah tangga kepresidennya Pak Jokowi. Urusan sedetail-detailnya rumah tangga kepresidenan dia Pak Luhut itu. Jadi tidak ada urusan dengan memberikan nasihat tentang bagaimana Jokowi mengambil kebijakan-kebijakan strategis dan bagaimana Pak Jokowi merespons perkembangan baik regional, lokal maupun internasional. Mereka yang bisa memberikan nasihat. Nah, kepala rumah tangga hanya operasional administrasi, ada surat masuk dari DPR diolah, kasih pertimbangan sampai ke presiden. Pertimbangan maksudnya notulasi ini harus diarahkan apa, isu apa, nanti disposisinya harus kemana, yang begitu-begitu. Oke. Sangat teknis. Pak Abbas, satu pertanyaan terakhir ini kan One Team Press ini walaupun memang kurang terdengar kiprahnya selama beberapa tahun ke belakang, tapi ini akan menjadi sebuah pembisik yang penting seperti itu. Tapi bagaimana caranya agar pembisik ini tidak hanya membisikkan apa yang kemudian ada di kepentingan partai politik, tapi juga sebetulnya menampung aspirasi rakyat seperti itu? Menampung aspirasi rakyat itu adanya di DPR, bukan tugas mereka. Tugas mereka adalah mencurahkan perhatian, wawasan, pengalaman hidup mereka, kemampuan analisis mereka tapi langsung termasuk kepada kebutuhan presiden. masyarakat juga kan kemudian Tentu bagaimana saja kebijakan pasti. ini di Dasarnya adalah yang tadi itu kan dasarnya. Ini tentang ide kemerdekaan, persatuan Indonesia itu soal kemerdekaan yang dasar kesejahteraan rakyat itu pasti mereka. Memberikan masukan-masukan itu. Kalau soal menampung, ya mereka nggak ada kewajiban mereka untuk menampung aspirasi. Tapi mereka juga berkewajiban karena mereka punya staf juga, seperti Bu Sri Adiningsi tadi punya staf untuk menganalisis, merangkum informasi melalui riset, melalui apa, boleh saja itu untuk menambah informasi kepada beliau-beliau yang di Dewan. Oke, kita lihat kiprah kerja dari One Team Press di era Presiden Jokowi seperti apa, kita lihat kinerjanya. Oke, baik Pak Abbas, terima kasih telah berbincang bersama kami di Prime Time Talk. Selamat malam.